Lantai terminal masih basah ketika tas itu terlepas dari bahuku dan jatuh di antara kakiku. Nafasku terpotong, tubuhku gemetar, dan suara mesin bus terdengar terlalu dekat. Tanganku refleks meraba perut yang masih sakit, sementara layar ponselku menyala tanpa nama pengirim. Aku berdiri sendirian, kelelahan, dengan bayi yang bahkan belum sempat aku peluk lama. Uang kertas 100.000 masih hangat di telapak tanganku, dilempar tanpa tatapan, tanpa penjelasan. Di kejauhan, langkah-langkah orang terasa seperti ancaman, dan dunia seakan bergerak terlalu cepat untuk tubuhku yang belum pulih. Lalu semuanya berhenti. 1 detik hening. 1 tarikan napas yang terasa salah. Saat itu aku sadar, kepergianku bukan rencana biasa. Perutku mengeras, bukan karena sakit, tapi karena firasat. Sunyi menekan telinga, dan rasa aman runtuh tanpa suara. Ketakutan itu tidak berteriak, ia merayap pelan dan menetap. Pernahkah kamu merasa ditinggalkan di saat paling rapuh dalam hidupmu? Udara terminal terasa lebih dingin dari seharusnya. Lampu-lampu neon di atas kepalaku berdengung pelan, seperti suara serangga yang terjebak. Aku berdiri mematung, mencoba menyesuaikan napas dengan tubuhku sendiri yang belum sepenuhnya kembali menjadi milikku. Tanganku gemetar saat mengencangkan selendang yang membungkus bayi di dadaku. Beratnya nyata, hangat, hidup. Berbeda dengan kakiku yang terasa asing, nyeri menjalar setiap kali aku menggeserkan telapak ke lantai. Bau solar, keringat, dan debu bercampur, menusuk hidung, membuat kepalaku ringan. Dunia terasa terlalu besar untuk tubuhku yang masih retak. 100.000 rupiah itu masih di tanganku. Uang yang dilempar, bukan diberikan. Kertasnya sedikit kusut, sudutnya terlipat seolah tidak penting. Aku menatapnya lebih lama dari yang perlu, seakan uang itu bisa menjelaskan sesuatu yang tak sempat diucapkan. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan perpisahan. Hanya gerakan cepat, tatapan yang menghindar, dan suara langkah yang menjauh. Aku mencoba mengingat wajahnya dengan utuh, tapi yang muncul hanya potongan-potongan. Alis yang sedikit berkerut. Rahang yang mengeras. Cara dia menghela napas, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin keluar. Semua itu kini terasa asing, seperti adegan dari hidup orang lain. Naik bus itu, katanya tadi, singkat, datar. Tidak lebih dari 10 kata. Aku mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena tubuhku tidak punya tenaga untuk menolak. Ada momen di mana bertanya terasa lebih melelahkan daripada menerima. Dan aku sedang berada di momen itu. Bangku plastik di terminal dingin ketika aku duduk. Aku menggeser posisi perlahan, menahan rasa perih di perut yang belum sembuh. Setiap gerakan kecil terasa seperti pengingat bahwa aku baru saja melewati sesuatu yang besar, sesuatu yang seharusnya membuatku dilindungi, bukan ditinggalkan. Bayi itu bergerak sedikit, mengeluarkan suara kecil yang hampir tidak terdengar. Aku menunduk, menyentuh kepalanya dengan ujung jari. Sebentar lagi, bisikku, entah kepada siapa. Di sekelilingku, orang-orang lalu lalang dengan tujuan masing-masing. Mereka terlihat utuh, lengkap. Tidak ada yang memperhatikan perempuan yang duduk terlalu kaku, memeluk bayi dengan hati-hati seolah takut dunia akan merampasnya. Tidak ada yang tahu bahwa aku baru saja keluar dari ruang bersalin, bukan dari rumah. Pikiranku berusaha bekerja dengan cara paling aman, mencari alasan. Mungkin dia panik. Mungkin ada urusan mendesak. Mungkin ini hanya sementara. Aku memegang alasan-alasan itu seperti pegangan di dalam bus yang melaju kencang, takut terjatuh jika melepasnya. Ada rasa bersalah yang muncul tanpa undangan, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku berpaling. Mungkin aku terlalu banyak menuntut. Mungkin aku terlalu lemah. Mungkin aku seharusnya lebih mengerti. Aku membenci pikiranku sendiri saat itu. Cara ia selalu mencari kesalahan di dalam diriku terlebih dulu. Cara ia melindungi orang lain dengan mengorbankan diriku sendiri. Tapi kebiasaan lama sulit mati, terutama ketika tubuh lelah dan hati belum sempat menyusul. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Layarnya retak di sudut, retakan lama yang belum sempat diperbaiki. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan tak terjawab. Hanya jam digital yang bergerak pelan, 1 menit demi 1 menit, seolah sengaja memperpanjang ketidakpastian. Aku teringat rumah.
Bukan rumah secara fisik, tapi suasananya. Dapur yang sering sunyi meski kami berada di ruangan yang sama. Piring-piring yang kadang menumpuk lebih lama dari seharusnya. Percakapan yang semakin jarang, semakin pendek. Aku ingat bagaimana aku sering menunggu, berdiri di dekat jendela, mendengar suara motornya di kejauhan, lalu merasa lega sekaligus takut. Takut karena setiap kepulangan terasa seperti ujian. Apakah hari ini dia lelah? Apakah hari ini dia diam? Apakah hari ini aku akan menjadi beban? Detail-detail kecil itu dulu terasa biasa. Kini, di bawah lampu terminal yang kejam, semuanya tampak seperti tanda. Seperti peringatan yang tidak pernah aku baca dengan benar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang tidak sinkron. Bus jurusan Kota Timur, 5 menit lagi, suara pengeras terdengar, parau dan tidak peduli. 5 menit. Kata-kata itu menggantung, menekan. Aku melihat ke arah pintu masuk terminal, setengah berharap melihat sosok yang kukenal berlari kembali, mengubah pikiran, memanggil namaku. Tidak ada siapa-siapa. Hanya orang asing dengan tas dan wajah lelah mereka sendiri. Aku berdiri perlahan. Lutak keberjeter. Dunia berputar sesaat, lalu stabil. Aku menguatkan genggaman pada tas dan bayi, menyelaraskan napas dengan langkah. Setiap langkah menuju bus terasa seperti menjauh dari sesuatu yang belum sempat kupahami. Ada dorongan untuk berhenti, untuk kembali, tapi kembali kemana? Di dalam bus, udara pengap. Kursi kainnya lembab, berbau lama. Aku memilih duduk di dekat jendela, bukan karena pemandangan, tapi karena aku butuh sesuatu yang solid di satu sisi tubuhku. Bayi itu kembali tenang, mungkin merasakan getaran mesin yang segera menyala. Seorang penumpang menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Tatapan singkat itu cukup untuk membuatku sadar betapa rapuh posisiku. Tidak ada cincin yang terasa berarti di jari. Tidak ada tanda bahwa aku dilindungi oleh siapapun. Hanya aku dan tanggung jawab yang tiba-tiba terasa sangat besar. Mesin bus menyala dengan suara berat. Getarannya meramtat keskivi ke tulang punungku. Aku menatap keluar jendela, ke terminal yang perlahan terasa seperti tempat transit, bukan tujuan. Di dalam dadaku, ada ruang kosong yang tidak bisa kuisi dengan logika. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus aku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Aku menutup mata sejenak, merasakan kelelahan menyelimuti kesadaran. Dalam keheningan singkat itu, ada perasaan aneh yang menyelinap. Bukan takut yang meledak, tapi ketidaknyamanan yang halus. Seperti ada sesuatu yang tidak lengkap, yang sengaja dipotong sebelum utuh. Aku membuka mata lagi. Terminal Malai Menja. Lampu-lampunya menjadi garis-garis cahaya yang kabur. Dan di tengah gerakan itu, di antara suara mesin dan napas bayi yang teratur, perasaan itu semakin jelas. Bukan hanya aku yang pergi. Seseorang telah mengatur kepergian ini. Bus mulai bergerak menjauh dari segalanya yang dikenal. Bus melaju tanpa suara perpisahan. Getarannya konstan, seperti detak jantung yang dipaksa tetap hidup. Lampu jalan menembus jendela secara berkala, menciptakan kilatan cahaya yang memotong pikiranku menjadi fragmen-fragmen pendek. Tubuhku terasa sakit di tempat-tempat yang tidak terlihat. Nyeri itu tumpul, menetap, seolah menjadi bagian dari struktur tulang. Tapi yang lebih menyiksa adalah pikiranku sendiri. Ia tidak berhenti bergerak. Ia menolak istirahat. Setiap getaran bus terasa seperti dorongan untuk mengingat hal-hal yang sebelumnya sengaja kuabaikan. Aku menatap ke depan, tapi mataku tidak benar-benar melihat jalan. Yang muncul justru potongan-potongan kalimat. Ucapan-ucapan kecil yang dulu terdengar biasa, kini terasa berbeda. Cara dia selalu mengatakan, kita harus lebih hemat, tanpa pernah benar-benar menjelaskan kemana uang pergi. Cara dia memutuskan hal-hal penting dengan nada seolah sudah final, lalu menutup pembicaraan sebelum aku sempat bertanya. Percayalah, katanya suatu malam. Hanya itu. Dulu, kata itu cukup. Sekarang, kata itu terasa seperti peringatan yang terlambat dibaca. Bayi di dadaku bergerak pelan. Napasnya teratur, kecil, seolah tidak menyadari dunia yang sedang berubah arah. Aku menunduk sedikit, memastikan selendang masih kuat. Sentuhan kain di kulitku mengingatkan bahwa aku tidak sendirian.
Tapi justru itulah yang membuat rasa takut menjadi lebih tajam. Ketakutan tidak lagi tentang diriku sendiri. Aku mulai memperhatikan orang-orang di dalam bus. Seorang pria di barisan depan terus menoleh ke belakang, matanya bergerak cepat. Seorang perempuan tua memeluk tasnya terlalu erat. Dua remaja berbisik pelan, tertawa sebentar, lalu diam. Setiap gerakan kecil terasa berlebihan, mencurigakan. Aku tahu ini mungkin hanya pikiranku yang lelah, tapi tubuhku menolak diyakinkan. Lampu di dalam bus redup. Bayangan wajah-wajah menjadi tidak jelas. Aku memeluk bayi sedikit lebih erat, sadar bahwa bahuku menegang. Detik-detik terasa panjang. Jam di ponselku menunjukkan waktu yang bergerak terlalu lambat, seolah sengaja menunda sesuatu yang tidak ingin kutemui. Ingatan lain muncul, lebih tajam. Tentang bagaimana dia mulai mengatur jadwal tanpa bertanya. Tentang rekening yang tiba-tiba kosong dengan alasan yang tidak pernah konsisten. Tentang kehamilanku yang sering dia sebut sebagai waktu yang sulit, tanpa pernah menjelaskan bagi siapa. Aku dulu mengira semua itu bagian dari tekanan hidup. Kini, potongan-potongan itu mulai membentuk pola. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin hormon. Mungkin terlalu banyak berpikir. Penyangkalan itu datang otomatis, seperti refleks lama yang tidak perlu diperintah. Tapi ada bagian lain di dalam diriku yang mulai bangun, bagian yang tidak lagi puas dengan jawaban setengah. Turun di mana? Suara kondektur terdengar tiba-tiba, membuatku tersentak. Kota Timur, jawabku singkat. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dia mengangguk tanpa ekspresi dan berjalan pergi. Langkahnya menjauh, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku menyadari betapa sedikitnya orang yang tahu kemana aku pergi. Bahkan aku sendiri tidak benar-benar tahu apa yang menungguku di sana. Bus kembali melaju. Jalanan semakin gelap. Bangunan-bangunan di luar jendela berubah menjadi siluet tanpa detail. Aku merasakan pergeseran di dalam diriku. Dari kebingungan menuju kewaspadaan. Dari menerima menuju mengamati. Naluri bertahan mulai mengambil alih, pelan tapi pasti. Aku teringat momen-momen kecil yang dulu terasa tidak penting. Cara dia selalu memegang ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Cara dia berhenti bicara ketika aku masuk ruangan. Cara dia menyebut namaku tanpa menatap. Semua itu kini terasa seperti bisikan yang akhirnya terdengar jelas. Ada rasa marah yang muncul, bercampur dengan rasa bersalah. Marah karena mungkin aku telah dibohongi. Bersalah karena mungkin aku terlalu lama memilih tidak melihat. Emosi itu tidak meledak. Ia mengendap, mengeras, menjadi sesuatu yang dingin dan fokus. Bayi itu mengeluarkan suara kecil, hampir seperti desahan. Aku mengusap punggungnya perlahan. Gerakan sederhana itu menenangkanku sedikit. Aku harus tetap berpikir jernih. Panik tidak akan membawaku kemana-mana. Aku mulai menghitung hal-hal konkret. Uang yang tersisa. Tujuan sementara. Orang-orang yang mungkin bisa dihubungi. Ponselku terasa berat di tangan. Aku menyalakannya lagi, memeriksa sinyal. Ada. Tidak penuh, tapi cukup. Jari-jariku melayang di atas layar, ragu untuk membuka percakapan lama. Nama itu masih ada di sana. Aku tidak membukanya. Belum. Detak jam semakin terasa. Setiap menit yang berlalu tanpa kejelasan terasa seperti tekanan tambahan. Aku menyadari bahwa ketakutanku telah berubah bentuk. Ia tidak lagi kabur. Ia kini memiliki arah, meski belum jelas tujuannya. Aku melihat keluar jendela lagi. Sebuah SPBU lewat. Sebuah warung kecil dengan lampu redup. Dunia terus bergerak, tidak peduli pada krisis kecil di dalam bus ini. Kesadaran itu membuatku merasa semakin sendirian, tapi juga memaksa aku untuk berdiri secara mental. Tidak ada yang akan menyelamatkanku selain diriku sendiri. Aku mengingat satu percakapan terakhir sebelum melahirkan. Dia berdiri di ambang pintu, berkata pelan, "Nanti kita lihat saja." Saat itu aku mengira itu janji. Kini, kata-kata itu terdengar seperti penghindaran. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang sengaja tidak diberitahukan padaku. Keyakinan itu tumbuh tanpa perlu bukti lengkap. Tubuhku merespons lebih cepat daripada pikiranku. Bahuku kembali menegang. Mataku bergerak,
waspada. Bus melambat sedikit, lalu kembali stabil. Suara mesin konstan. Tidak ada yang terjadi, tapi rasa tidak aman justru semakin kuat. Aku merasa seperti sedang dibawa menjauh dari jawaban, bukan mendekatinya. Dan tepat saat pikiran itu mencapai puncaknya, ponsel di tanganku bergetar. Satu getaran singkat, cukup untuk menghentikan napasku. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. Layar ponsel bergetar di tangan yang gemetar. Getaran itu terasa lebih keras dari seharusnya. Bukan di tangan, tapi di dada. Aku menatap layar ponsel tanpa langsung membukanya, seolah dengan menunda, isi pesan itu bisa berubah sendiri. Bayi di dadaku mengeluarkan suara kecil, dan aku menahan napas agar tidak bergerak terlalu tiba-tiba. Aku membuka pesan itu. Kalimatnya pendek. Terlalu pendek untuk membawa dampak sebesar itu. Tidak ada salam. Tidak ada nama. Hanya rangkaian kata yang langsung menusuk logika, seperti pisau yang diarahkan tanpa peringatan. Aku membacanya sekali, lalu lagi, berharap ada kesalahan. Tidak ada. Tenggeng kedinjen. Jari-jariku mati rasa. Aku merasakan tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Jantungku memukul tulang rusuk dengan ritme yang tidak beraturan. Napasku pendek. Dengkol. Sekelilingku mendadak terasa jauh, seolah aku berada di dalam ruang kaca. Isi pesan itu membuat hal-hal yang tadinya terpisah mulai saling bertaut. Keputusan mendadak. Uang yang dilempar. Wajah yang menghindar. Semua itu bukan kebetulan. Bukan kepanikan sesaat. Ada rencana di baliknya. Dan rencana itu tidak menyertakan aku. Aku menutup layar ponsel, lalu membukanya lagi. Pesan itu masih di sana. Niara. Tidak berubah. Aku menoleh ke sekitar dengan gerakan pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Penumpang-penumpang masih di posisi mereka. Tidak ada yang tampak peduli. Tidak ada yang tahu bahwa di kursi ini, dunia seseorang baru saja runtuh. Aku menunduk, mendekatkan wajah ke kepala bayi. Napasnya hengget, teratur. Kontras dengan pikiranku yang kacau. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada isi pesan. Jika ancaman ini nyata, maka ia tidak hanya ditujukan padaku. Tabuka menegang. Bahuku kaku. Ada dorongan primitif untuk melindungi, untuk menyembunyikan, untuk lari. Pikiranku berusaha menyangkal. Mungkin ini lelucon. Mungkin salah kirim. Mungkin aku salah mengartikan. Tapi bagian lain di dalam diriku, bagian yang selama ini terlalu sering diam, kini berbicara dengan suara dingin dan jelas. Ini disengaja. Ketergantungan yang dulu kuanggap sebagai bentuk cinta kini terasa seperti jebakan yang rapi. Aku ingat bagaimana aku berhenti bekerja. Bagaimana lingkaran pertemananku mengecil. Bagaimana aku jarang menghubungi keluargaku karena selalu ada alasan untuk menunda. Semua itu dulu terasa seperti pengorbanan. Kini, semuanya tampak seperti isolasi yang perlahan. Aku mencoba mengingat siapa saja yang bisa kuhubungi. Nama-nama muncul lalu menghilang. Hubungan yang renggang. Percakapan yang tidak pernah selesai. Dunia sosialku terasa kosong, seperti rumah yang lampunya dimatikan satu persatu. Aku merasa kecil, ditinggalkan di ruang yang terlalu besar. Tenang, bisikku pada diriku sendiri, lebih seperti perintah daripada nasihat. Aku memeriksa tas. Uang itu masih ada. Ponselku masih menyala. Aku masih bernapas. Daftar itu pendek, tapi cukup untuk berpikir. Aku harus tetap bergerak secara mental. Panik hanya akan membuatku terlihat lemah. Dan kelemahan, aku tahu sekarang, bukan sesuatu yang bisa kutunjukkan. Bus teras melaju. Suara mesinnya kini terdengar seperti dengungan ancaman yang konstan. Setiap lampu jalan yang terlewat terasa seperti detik yang terbuang. Aku memerhatikan refleksi di jendela. Wajahku pucat. Mataku terlalu terbuka. Ada ketakutan murni di sana, tidak lagi tersembunyi di balik logika. Aku teringat malam-malam ketika aku terbangun sendirian, mendengar pintu dibuka pelan, lalu ditutup tanpa suara. Dulu aku mengira itu bentuk kehati-hatian. Sekarang, ingatan itu terasa seperti latihan. Seperti persiapan. Ada rasa hancur yang datang tiba-tiba, menekan dada. Bukan karena cinta yang hilang,
Tapi karena kepercayaan yang ternyata tidak pernah aman. Aku merasa bodoh, terbuka, terlalu mudah diarahkan. Tapi rasa menyalahkan diri sendiri segera ditepis. Tidak ada waktu untuk itu. Yang ada hanya ancaman yang bergerak, meski aku belum tahu dari arah mana. Bayi itu bergerak lagi, lebih gelisah. Aku mengusap punggungnya dengan gerakan berulang, menenangkan. Suara kecilnya menembus kabut panik, menarikku kembali ke saat ini. Gianiata, Giada. Dan dia bergantung padaku sepenuhnya. Pikiran tentang keselamatannya menjadi pusat gravitasi yang baru. Aku menatap ponsel lagi. Tidak ada pesan lanjutan. Keheningan digital itu justru lebih menakutkan. Seolah seseorang sedang menunggu reaksiku. Atau lebih buruk, mengamatiku dari jauh. Aku merasa diawasi, meski tidak ada mata yang jelas menatapku. Aku menegakkan punggung, mengatur napas. Aku mulai berpikir dalam langkah-langkah kecil. Turun lebih cepat. Cari tempat ramai. Jangan ke alamat yang diketahui. Jangan percaya siapapun terlalu cepat. Rencana itu rapuh, tapi lebih baik daripada diam. Bus melambat. Aku mendongak. Lampu sein menyala. Ini bukan terminal. Ini bukan pemberhentian yang kuingat. Jantungku kembali melonjak. Aku melihat keluar jendela. Jalanan sepi. Beberapa bangunan gelap. Tidak ada tanda yang jelas. Kenapa berhenti? Seseorang bertanya dari belakang. Suaranya rendah, waspada. Sebentar, jawab sopir singkat. Kata itu tidak menenangkan. Justru sebaliknya, aku merasakan sesuatu mengencang di perutku. Instingku berteriak, tapi suaranya teredam oleh ketidakpastian. Aku memeluk bayi lebih erat, menyadari betapa cepat situasi bisa berubah. Bus berhenti sepenuhnya. Mesin tetap menyala. Tidak ada yang turun. Tidak ada yang naik. Keheningan itu terasa salah, seperti jeda sebelum sesuatu terjadi. Aku menyadari satu hal dengan kejernihan yang menakutkan. Aku tidak sendirian dalam bahaya ini. Dan bus ini berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Mesin bus masih menyala ketika pintu terbuka dengan suara desis panjang. Tidak ada pengumuman. Tidak ada alasan. Hanya udara malam yang masuk perlahan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tidak kukenal. Aku tidak menunggu instruksi. Tubuhku bergerak lebih dulu. Aku berdiri dengan hati-hati, menahan rasa nyeri yang menyambar begitu kakiku menapak. Dunia menyempit menjadi beberapa hal saja, bayi di dadaku, tas di bahu, pintu bus yang terbuka. Penumpang lain saling berpandangan, bingung, tapi tidak ada yang bergerak cepat. Aku tidak menoleh ke belakang ketika melangkah turun. Naluriku berkata, jangan menarik perhatian. Tanah di bawah kakiku tidak rata. Lampu jalan jarang, cahayanya putus-putus. Bus menutup pintunya lagi tanpa menungguku benar-benar menjauh. Suara mesin meninggi, lalu perlahan menghilang. Aku berdiri sendirian di pinggir jalan yang sepi, merasakan dingin merambat dari telapak kaki ke tulang belakang. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Tubuhku masih sakit, tapi rasa itu menjadi latar belakang. Fokus ke mengeras. Aku melihat sekeliling, mencari apapun yang bisa memberiku perlindungan sementara. Sebuah bangunan kecil tampak di kejauhan, lampunya redup. Aku berjalan ke arah sana, langkahku pendek, terkontrol. Setiap suara terasa terlalu keras. Daun yang bergeset. Motor jauh di kejauhan. Napasku sendiri. Aku menjaga ritme, memastikan bayi tetap tenang. Dia bergerak sedikit, lalu diam. Keheningannya bukan beban, justru itu yang membuatku terus melangkah. Di dalam bangunan itu, hanya ada seorang penjaga. Wajahnya lelah, matanya cepat menilai. Aku tidak menjelaskan banyak. Aku hanya meminta duduk sebentar. Dia mengangguk tanpa bertanya. Bangku kayu terasa keras, tapi stabil. Aku duduk, mengendurkan bahu beberapa detik, lalu kembali tegang. Istirahat terlalu lama berbahaya. Aku mengeluarkan ponsel. Sinyalnya lemah, tapi ada. Pesan itu masih ada. Aku membacanya lagi, kali ini lebih pelan. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya berlapis. Tentang pengaturan. Tentang keamanan. Tentang, lebih baik kau pergi dulu.
Semua itu kini terdengar seperti bahasa yang dipoles, bukan kepedulian. Aku mulai melihatnya dengan sudut pandang baru. Bukan sebagai keputusan mendadak, tapi bagian dari rangkaian. Ingatanku bergerak mundur, menyisir tahun-tahun terakhir. Setiap keputusan sepihak. Setiap alasan yang tidak pernah diuji. Setiap kali aku diminta menunggu, bersabar, mengalah. Ada jejak manipulasi yang baru sekarang terlihat jelas. Cara dia membuatku merasa berutang karena dia menanggung semuanya. Cara dia meremehkan kekhawatiranku dengan senyum tenang. Cara dia selalu tampak rasional ketika aku emosional. Dulu aku mengira itu kedewasaan. Kini aku melihatnya sebagai kendali. Aku menggigil, bukan karena dingin. Ketakutan berubah bentuk. Ia tidak lagi meledak, ia menajam. Menjadi kewaspadaan yang dingin dan fokus. Aku berhenti mencari alasan. Aku mulai menerima bahwa aku telah dipindahkan, bukan diselamatkan. Penjaga itu melirik ke arahku. Kamu sendirian, tanyanya. Aku mengangguk. Sebentar saja. Dia tidak bertanya lagi. Keheningan kembali. Aku bersyukur. Terlalu banyak pertanyaan bisa berbahaya. Aku menyusun keputusan-keputusan kecil. Tidak kembali ke rencana awal. Tidak menghubungi nomor-nomor lama. Tidak percaya pada cerita yang terasa terlalu rapi. Setiap pilihan terasa berisiko, tapi diam jauh lebih berbahaya. Dunia kini terasa sempit, seperti lorong tanpa banyak pintu. Aku berdiri lagi. Mengucapkan terima kasih singkat. Penjaga itu mengangguk, matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku melangkah keluar, kembali ke malam. Aku berjalan menyusuri jalan kecil, menjauh dari tempat bus berhenti. Setiap beberapa langkah, aku berhenti, mendengarkan. Keheningan kini menjadi musuh. Tidak ada suara berarti tidak ada saksi. Aku memilih jalan yang lebih terang, meski lebih terbuka. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan pesan. Panggilan. Nomor tidak dikenal. Aku tidak mengangkatnya. Jantungku berdebar, tapi pikiranku jernih. Jika ini penting, mereka akan meninggalkan pesan. Jika ini jebakan, aku tidak memberi mereka apapun. Aku mematikan ponsel. Keputusan itu terasa berat, tapi perlu. Aku tidak bisa dilacak dengan mudah. Aku hanya perlu waktu. Beberapa jam. Mungkin lebih. Untuk berpikir, untuk bergerak. Bayi itu bergerak, mengeluarkan suara kecil. Aku menunduk, menyentuh pipinya dengan ibu jari. Sentuhan itu menguatkanku. Dia alasan aku berdiri, melangkah, berpikir. Tidak ada ruang untuk ragu ketika hidup lain bergantung padamu. Aku menemukan tempat berlindung sementara. Tidak ideal, tapi cukup. Aku duduk di sudut, punggung menempel dinding. Aku menutup mata sejenak, membiarkan pikiranku mengendap. Dalam keheningan itu, sebuah detail kecil muncul, seperti kilatan cahaya. Sebuah percakapan lama, tentang asuransi, tentang nama yang tidak kukenal, tentang tanda tangan yang kuminta ditunda, lalu akhirnya kulakukan tanpa membaca terlalu teliti. Saat itu aku lelah. Sekarang, aku sadar, aku membuka mata. Napasku tertahan. Potongan-potongan itu menyatu dengan kecepatan yang menakutkan. Keperjangku. Waktunya. Cara dia tidak menoleh. Semua terasa terstruktur. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan perlahan, tapi seketika. Seperti lantai yang tiba-tiba hilang. Semua yang kupikir sebagai fondasi berubah menjadi jebakan. Dan kebenaran itu tidak datang sebagai teriakan, tapi sebagai kesunyian yang berat. Aku tidak menangis. Air mata terasa tidak relevan. Yang ada hanya ruang kosong dan satu pemahaman yang dingin. Ini bukan tentang konflik rumah tangga. Ini tentang penghapusan. Aku memeluk bayi lebih erat, menyadari bahwa satu-satunya hal yang nyata dan aman adalah detak kecil di dadaku. Di luar itu, segalanya bisa runtuh kapan saja. Dan saat kesadaran itu sepenuhnya terbentuk, aku tahu satu hal dengan pasti. Semua yang dipercaya runtuh dalam 1 detik. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada cahaya hangat, hanya kelabu yang merayap masuk melalui celah-celah jendela.
Aku terbangun dengan tubuh kaku, seolah tidur semalam hanyalah jeda singkat dari kewaspadaan yang tidak pernah benar-benar mati. Bayi di dadaku masih terlelap. Napasnya teratur, kecil, menjadi satu-satunya ritme yang menenangkan di ruangan ini. Aku tidak bergerak terlalu cepat. Setiap gerakan terasa seperti keputusan. Dan keputusan, aku tahu sekarang, selalu memiliki konsekuensi. Ketukan pelan di pintu membuat jantungku berhenti sepersekian detik. Aku tidak langsung menjawab. Aku berdiri perlahan, menahan napas, mendekat tanpa suara. Ketukan itu terulang, lebih pelan, seolah orang di balik pintu juga ragu. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajah asing yang tampak lelah namun waspada. "Kamu aman?" tanyanya singkat. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti basa-basi. Ada sesuatu di nadanya yang membuatku tidak langsung menutup pintu. Aku tidak menjawab ya atau tidak. Aku hanya membuka pintu sedikit lebih lebar. Itu saja sudah terasa seperti risiko besar. Dia masuk tanpa banyak bicara. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Matanya cepat memindai ruangan, lalu berhenti pada bayi di dadaku. Ekspresinya berubah sesaat, melembut, lalu kembali datar. Aku memperhatikannya dengan seksama. Cara dia berdiri, cara tangannya tetap terlihat. Tidak ada gerakan yang berlebihan. "Aku tidak menjanjikan apa-apa," katanya kemudian. "Tapi aku bisa membantu." Kalimat itu membuatku tegang. Justru karena kejujurannya. Orang yang berniat menipu biasanya terlalu banyak meyakinkan. Aku tidak langsung percaya. Aku hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Kami duduk berjauhan. Meja di antara kami terasa seperti garis batas. Aku tidak menceritakan semuanya. Hanya potongan-potongan yang perlu. Tentang bus. Tentang pesan. Tentang kepergian yang terlalu rapi. Dia mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Tidak ada ekspresi terkejut. Itu membuatku tidak nyaman. "Ada yang mencari kamu," katanya akhirnya. Tidak resmi, tapi terstruktur. Kata itu menggantung di udara. Terstruktur. Bukan kebetulan. Bukan emosi sesaat. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Bayi itu bergerak sedikit, seolah merasakan ketegangan yang tidak terlihat. Aku bertanya sedikit. Tentang bagaimana dia tahu. Tentang siapa yang terlibat. Jawabannya tidak lengkap, tapi cukup untuk membentuk gambaran. Ada jalur. Ada catatan. Ada motif yang tidak sederhana. Dan di pusatnya, nama yang paling tidak ingin kusebut. Kepercayaanku diuji lagi, kali ini dengan sadar. Aku menimbang setiap kata, setiap jeda. Aku tidak punya kemewahan untuk bersikap naif. Tapi aku juga tidak bisa sendirian. Dunia terlalu sempit untuk bertahan tanpa sekutu. Kami mulai mengumpulkan informasi secara perlahan. Tidak ada langkah besar. Hanya potongan kecil yang disatukan. Jadwal, transaksi, nama-nama yang muncul berulang. Semuanya dilakukan dengan hati-hati, seperti menyusun puzzle di ruangan gelap. Risiko pengkhianatan selalu ada. Aku merasakannya di setiap detak. "Ada dua pilihan," katanya suatu saat. "Kamu menggeleng." Atau "kamu bersiap." Aku menatap bayi di dadaku. Pilihan itu bukan sekadar strategi. Itu tentang masa depan. Menghilang berarti hidup dalam bayang-bayang. Bersiap berarti menghadapi sesuatu yang mungkin lebih besar dari kemampuanku. Aku tidak menjawab langsung. Ketakutanku nyata, tapi aku belajar mengendalikannya. Tidak menghilangkan, hanya mengarahkannya. Waktu menjadi musuh yang terus menekan. Setiap jam yang berlalu tanpa keputusan terasa seperti memberi ruang bagi pihak lain untuk bergerak lebih dulu. Aku tidur dengan pakaian lengkap. Ponsel selalu dalam jangkauan. Aku belajar mendengarkan suara-suara kecil, membaca perubahan suasana. Ada momen-momen harapan rapuh. Ketika sebuah informasi cocok. Ketika sebuah nama terkonfirmasi. Ketika rencana kecil berhasil tanpa diketahui siapapun. Tapi harapan itu tidak pernah terasa aman. Selalu ada bayangan yang mengikutinya. Suatu malam, ketika hujan turun tanpa peringatan, dia menatapku dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. "Mereka mulai aktif," katanya. "Tidak lagi menunggu."
Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Aku tidak bertanya bagaimana dia tahu. Aku sudah belajar bahwa detail kadang datang dengan harga. Aku hanya mengangguk, merasakan fokus mengeras di dalam diriku. Aku menatap keluar jendela. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu, membentuk garis-garis yang terdistorsi. Dunia di luar tampak normal, tapi aku tahu itu ilusi. Permainan telah berubah fase. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Bayi itu terbangun, mengeluarkan suara pelan. Aku menggendongnya lebih erat, merasakan beratnya sebagai jangkar. Aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku juga tidak bisa maju tanpa perhitungan. Tapi satu hal menjadi jelas, dingin dan pasti. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Aku berhenti berlari ketika napasku kembali teratur. Bukan karena aman, tapi karena marah yang akhirnya menemukan bentuk. Ada titik di mana takut berhenti mengaburkan pandangan dan mulai mengarahkan langkah. Jejak-jejak itu kini jelas. Tidak lagi acak, tidak lagi samar. Nama, tempat, tanggal. Semuanya mengarah ke satu pusat yang sama. Aku menyusunnya di kepalaku seperti peta, garis-garisnya tajam, tujuannya tak terelakkan. Setiap potongan masa lalu menemukan tempatnya sendiri, dan aku melihat gambaran yang dulu kupilih untuk tidak kulihat. Aku mengingat rumah kami dengan sudut pandang baru. Lemari yang selalu terkunci. Laci yang jarang dibuka. Berkas-berkas yang tidak perlu aku urus. Aku mengingat bagaimana aku mengangguk, bagaimana aku menenangkan diri dengan kata percaya. Pengakuan itu datang tanpa suara. Aku ikut membangun ruang bagi kebohongan untuk hidup. Tekanan meningkat pelan-pelan, seperti air yang naik tanpa terlihat. Aku mengatur langkah dengan hati-hati. Tidak ada gerakan besar. Tidak ada pamer keberanian. Aku belajar bahwa konfrontasi bukan teriakan, ia adalah kedekatan yang tak bisa dihindari. Setiap keputusan kecil membawaku lebih dekat ke sumbernya. Sekutuku menatapku lama sebelum berbicara. Kalau kamu maju, kamu harus siap kehilangan segalanya, katanya pendek. Aku mengangguk. Kata-kata itu tidak mengancam, ia jujur. Aku telah menimbang risiko itu sejak lama, bahkan sebelum aku punya bahasa untuk menyebutnya. Kehilangan sudah menjadi kemungkinan. Yang tidak bisa kuterima adalah kehilangan tanpa mencoba. Bayi di dadaku tertidur, beratnya stabil, mengingatkanku pada alasan. Aku menahan emosi, menekannya menjadi fokus. Marahku tidak menggelegat, ia dingin, terarah. Aku tidak lagi mencari pengakuan atau penjelasan. Aku mencari akhir. Kami bergerak dengan rencana yang sederhana dan rapuh. Sederhana berarti cepat. Rapuh berarti harus tepat. Aku memeriksa jam berulang kali, bukan karena waktu lambat, tetapi karena detik terasa bermakna. Setiap detik bisa mengubah segalanya. Aku tiba di tempat yang terasa terlalu familiar. Parkeran sempit. Bau beton lembek. Lampu yang berkedip. Lingkungan yang tampak netral, nyaris aman. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Keheningan di sini bukan damai, ia menunggu. Aku mengatur napas, merapikan selendang, memastikan bayi aman. Tangan kiriku sedikit gemetar, lalu berhenti. Aku memaksa tubuhku tenang. Ketika aku melangkah, langkah itu mantap. Di dalam, cahaya dingin menyapu permukaan. Tidak ada sambutan. Tidak ada suara. Aku bergerak pelan, menyusuri koridor pendek yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Setiap bayangan tampak berpotensi menyimpan sesuatu. Pintu di ujung koridor tertutup rapat. Aku tahu itu titiknya. Pusat yang selama ini menggerakkan semuanya. Aku berdiri di depannya, merasakan detak jantungku di tenggorokan. Aku tidak mengetuk. Aku menunggu. Ada perasaan bahwa ketukan akan memberinya kendali. Pintu terbuka dari dalam. Wajah itu muncul dengan ketenangan yang hampir membuatku ragu. Tidak ada panik. Tidak ada kejutan. Hanya pengamatan cepat, lalu senyum tipis yang tidak mencapai mata. Ketegangan di ruangan menebal seketika. "Kamu datang," katanya. Suaranya rendah, terkendali. Aku tidak menjawab. Aku melangkah masuk satu langkah, cukup untuk menutup jarak. Aku ingin melihat reaksinya dari dekat. Ia mundur setengah langkah, hampir tak terlihat.
Sebuah pengakuan kecil. Kita perlu bicara, katanya lagi. Tidak lama, jawabku. 2 kata. Tegas. Ia mengangguk, seolah mengakui aturan baru. Topengnya retak sedikit, bukan runtuh. Aku melihat kelelahan di sana, juga perhitungan. Aku menyadari bahwa ini bukan tentang emosi. Ini tentang kontrol yang dipertahankan hingga detik terakhir. Kata-kata mulai keluar, terukur, rapi. Alasan. Regional Asesai. Kalimat-kalimat yang dulu mungkin akan kuterima. Kini, aku mendengarnya seperti orang asing. Aku tidak menyela. Aku membiarkannya berbicara, membiarkan ia menggali lubangnya sendiri. Aku mengingat masa lalu yang sama, tapi dari sisi yang berbeda. Aku mengingat setiap kali aku dibungkam dengan ketenangan. Setiap kali aku diminta sabar. Setiap kali aku diyakinkan bahwa semua ini demi kita. Kini, kita terasa kosong. Aku melakukan ini untuk melindungi, katanya. Dari siapa? Tanyaku. Ia terdiam sesaat. Hanya sesaat, tapi cukup. Keheningan itu menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Aku merasakan kemarahanku mengeras, tidak lagi mengambang. Aku melangkah lagi, menutup jarak hingga hanya ada udara di antara kami. Aku merasakan bayi bergerak sedikit, dan itu membuatku berdiri lebih tegak. Risiko kehilangan segalanya kini bukan konsep, ia nyata, bernapas di ruangan ini. Ada hal-hal yang tidak kamu mengerti, katanya pelan. Ada hal-hal yang kamu sembunyikan, balasku. Nada suaraku tetap rendah. Aku tidak ingin memberi dia apapun untuk dipelintir. Aku ingin ia melihat bahwa aku tidak lagi bergantung pada penjelasannya. Ketergantungan itu telah mati. Ia menatapku lama, seolah mencari celah. Aku tidak memberinya. Aku berdiri di sana, diam, tidak bergerak. Diamku kini adalah senjata. Tekanan psikologis beralih arah. Aku merasakannya di bahunya yang menegang, di cara ia menggeser berat badan. Topengnya retak lebih jauh. Aku melihat ketakutan kecil di balik kendali. Bukan takut padaku, takut kehilangan kendali itu sendiri. Ini tidak harus berakhir buruk, katanya. Aku tersenyum tipis, bukan karena setuju, tetapi karena jelas. Itu bukan pilihanmu lagi. Kata-kata itu menggantung, berat. Di luar, suara langkah terdengar. Aku tidak menoleh. Aku tahu detik menuju kebenaran semakin dekat. Aku berdiri di titik yang tidak bisa ditarik kembali. Pertemuan ini tidak bisa dihindari. Dan kini, ia sedang terjadi. Udara di ruangan itu menegang, seperti ditarik terlalu kencang dan siap putus. Aku bisa mendengar napasku sendiri, pendek dan terkendali, bertabrakan dengan detak jantung yang tidak mau melambat. Di antara kami, jarak yang tersisa terasa lebih berbahaya daripada jika kami saling bersentuhan. Kebohongan tidak runtuh sekaligus. Ia terkelupas. Lapizant demi lapizant. Setiap pertanyaan sederhana membuatnya bergeser sedikit, memperlihatkan warna asli di bawahnya. Aku tidak perlu berteriak. Tekanan datang dari kehadiranku yang tidak lagi bisa ia atur. Ia mencoba mempertahankan nada datarnya, tapi kata-katanya mulai kehilangan ritme. Alasan-alasan yang tadi rapi kini saling bertabrakan. Ia berbicara tentang kebutuhan, tentang risiko, tentang keputusan yang katanya terlalu berat untuk kupahami. Aku mendengarkan dengan wajah tenang, meski di dalam dadaku sesuatu bergetar keras. Semua ini demi stabilitas, katanya. Stabilitas siapa? Tanyaku. Ia terdiam lebih lama kali ini. Keheningan itu seperti retakan yang melebar. Aku melihat keringat di pelipisnya. Gerakan kecil tangannya yang tak lagi tersembunyi. Kontrolnya bergeser, perlahan tapi pasti. Aku melangkah 1 langkah lagi. Tidak agresif. Hanya cukup dekat untuk membuatnya sadar bahwa aku tidak akan mundur. Bayi di dadaku bergerak, mengeluarkan suara kecil. Suara itu memotong ketegangan, mengingatkan kami berdua pada apa yang dipertaruhkan. Dia tidak seharusnya ada di sini, katanya lirih. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Bukan karena marah, tapi karena kebenaran di baliknya. Aku merasakan takutku mencapai puncak, lalu pecah. Yang tersisa adalah kejernihan yang menyakitkan. Kamu salah, kataku. Dia alasan aku di sini.
Aku menyebutkan detail-detail yang selama ini disembunyikan. Dokumen, tanda tangan, nama-nama. Setiap kali satu fakta jatuh ke lantai, wajahnya berubah. Bukan panik, tapi pengakuan yang terpaksa. Ia tidak menyangkal. Ia mulai bernegosiasi. Kita bisa mengatur ulang, katanya. Kita bisa memperbaiki. Aku menggeleng pelan. Tidak ada kita. Kalimat itu sederhana, tapi final. Aku merasakan kekuatan beralih. Tidak dramatis. Tidak meledak. Hanya berpindah tangan. Aku tidak lagi menunggu reaksinya. Aku mengatur ruang. Aku menentukan tempo. Konsekuensi mulai terasa nyata. Suara di luar semakin dekat. Langkah-langkah. Pintu yang dibuka. Ia melirik ke arah itu, lalu kembali padaku. Untuk pertama kalinya, ketakutan di matanya jelas. Bukan takut kehilangan aku, takut kehilangan kendali sepenuhnya. Apa yang kamu mau? Tanyanya. Pertanyaan itu dulu mungkin akan membuatku ragu. Kini, aku tahu jawabannya. Kebenaran, kataku. Dan jarak. Ia tertawa pendek, kering. Kebenaran selalu mahal. Aku sudah membayar, jawabku. Aku memutar tubuh sedikit, memastikan bayi aman, lalu kembali menatapnya. Ada momen hening yang panjang, di mana aku menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan meninggalkan bekas. Trauma tidak hilang dengan keputusan benar. Ia tercetak, menjadi bagian dari struktur diri. Ketika pihak lain masuk, suasana berubah. Kata-kata menjadi lebih formal. Gerakan lebih terukur. Aku berdiri di sana, tidak bergerak, membiarkan proses berjalan. Aku tidak merasa menang. Aku merasa selesai. Ia berbicara lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Lebih kecil. Lebih jujur. Ia mengakui sebagian, menghindari sebagian lain. Aku tidak mengejar semuanya. Ada kebenaran yang cukup untuk bertahan hidup. Sisanya akan datang dengan waktu, atau tidak sama sekali. Pilihan terakhir datang tanpa seremoni. Aku harus pergi sekarang, atau tinggal dan terikat lebih lama. Aku memilih pergi. Tidak heroik. Tidak sempurna. Tapi hidup. Aku melangkah keluar ruangan itu dengan kaki yang terasa ringan sekaligus lelah. Udara di luar dingin, menusuk paru-paru. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dunia kembali masuk, perlahan. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan setelah badai. Keheningan yang tidak pasti, karena aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Dampaknya akan mengikuti. Mimpi buruk akan datang. Ingatan akan kembali di waktu yang tidak tepat. Aku menatap bayi di dadaku. Matanya terbuka sebentar, lalu menutup lagi. Ada kepercayaan polos di sana. Aku menelan ludah, merasakan beban dan kelegaan bercampur. Di belakangku, pintu tertutup. Suaranya datar. Final. Aku berdiri beberapa detik lebih lama, memastikan kakiku mampu melangkah. Dunia tidak langsung kembali normal. Dan mungkin, tidak akan pernah. Keheningan itu menunggu. Pagi datang pelan, tanpa tuntutan. Cahaya masuk dari selatirai dengan cara yang tidak memaksa, seperti dunia yang akhirnya belajar berbicara lebih lembut. Aku terjaga bukan karena mimpi buruk, tapi karena kesunyian yang terasa berbeda, tidak mengancam, hanya kosong. Tubuhku masih menyimpan jejak. Nyeri kecil yang muncul ketika aku bergerak terlalu cepat. Napas yang kadang tertahan tanpa alasan jelas. Luka itu tidak lagi berteriak, tapi ia ada. Aku menerimanya sebagai bagian dari proses, bukan kegagalan untuk pulih. Bayi di sampingku menggerakkan tangan kecilnya, menyentuh udara seolah mencoba memastikan dunia masih ada. Aku menatapnya lama. Wajahnya tenang. Tidak ada ingatan tentang kekacauan yang membawanya ke titik ini. Ia hadir sebagai kelanjutan, bukan beban. Sebagai alasan untuk bangun setiap hari, meski dengan langkah ragu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sengaja. Aku belajar mengatur ulang ritme. Bangun. Menyusui. Makan dengan porsi kecil. Duduk di dekat jendela dan membiarkan suara luar masuk tanpa menafsirkan ancaman. Aku mencatat hal-hal sederhana, jam tidur, rasa nyeri, pikiran yang datang dan pergi,
bukan untuk mengontrol, tapi untuk mengenal diriku lagi. Ada malam-malam ketika ingatan datang tanpa permisi. Potongan wajah, nada suara, kalimat yang kini terdengar berbeda. Aku tidak mengusirnya. Aku membiarkannya lewat, seperti hujan yang tidak bisa dicegah. Menyangkal hanya akan membuatnya menetap lebih lama. Mengakui memberi jarak yang aman. Kepercayaan kini memiliki definisi baru. Bukan lagi penyerahan tanpa syarat, tapi keputusan yang diambil dengan batasan jelas. Aku tidak lagi merasa bersalah karena berkata tidak. Aku tidak lagi menjelaskan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Aku belajar bahwa menjaga diri bukan egois, ia perlu. Ada orang-orang yang kembali mendekat, pelan dan hati-hati. Pertanyaan mereka sederhana. Kamu baik-baik saja? Aku menjawab dengan jujur yang singkat. Sedang belajar? Tidak semua perlu tahu detail. Tidak semua pantas masuk. Aku menata ruang hidupku seperti menata ulang pikiran. Barang-barang yang mengingatkanku pada masa lalu kusimpan atau kulepaskan. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin terikat pada versi diriku yang sudah selesai. Aku memilih benda-benda yang memberiku rasa stabil, kursi dekat jendela, selimut tipis, jam dinding dengan detak yang konsisten. Ada sesi-sesi sunyi di mana aku hanya duduk dan bernapas. Mengamati pikiran tanpa mengejarnya. Kadang aku gagal. Kadang panik datang tiba-tiba. Tapi kini aku tahu apa yang harus kulakukan, berhenti, menjejakkan kaki, menyebutkan hal-hal nyata di sekitarku. Mea, lantai. Nafas. Bayi, kembali ke sini. Masa depan tidak lagi kupikirkan sebagai garis lurus. Ia lebih seperti kumpulan pilihan kecil yang harus diambil dengan sadar. Aku membuat rencana yang fleksibel. Tempat tinggal sementara. Pekerjaan yang bisa kulakukan perlahan. Lingkaran yang aman. Tidak ada tenggat ambisius. Bertahan hidup sudah cukup berat untuk saat ini. Suatu sore, aku berjalan keluar dengan bayi di gendongan. Udara hangat. Jalanan biasa. Tidak ada yang istimewa, dan justru itu yang terasa luar biasa. Aku memperhatikan langkahku sendiri, mantap, meski pelan. Aku tidak menoleh berlebihan. Aku tidak memindai wajah asing. Rasa aman itu belum sempurna, tapi ia tumbuh. Trauma tidak hilang seperti debu yang disapu. Ia berubah bentuk. Kadang menjadi kewaspadaan yang sehat. Kadang menjadi kelelahan tanpa sebab. Aku tidak memaksanya pergi. Aku memberinya ruang yang terkontrol. Aku memilih hidup berdampingan dengannya, bukan di bawahnya. Bayi itu tertawa kecil ketika angin menyentuh pipinya. Suara itu ringan, tapi dampaknya besar. Aku merasakan sesuatu menghangat di dadaku, bukan euforia, tapi kesinambungan. Hidup terus bergerak, meski dengan bekas-bekas yang tidak akan sepenuhnya pudar. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat. Ada hari-hari ketika aku hanya cukup. Aku belajar menerima keduanya tanpa menghakimi. Penyembuhan bukan garis naik. Ia berliku, kadang mundur, kadang berhenti. Tapi selama aku bergerak, sekecil apapun, itu berarti hidup berlanjut. Malam datang lagi, seperti biasa. Aku menutup jendela, merapikan selimut, dan berbaring di samping bayi. Keheningan kini tidak lagi mengancam. Ia menjadi ruang untuk bernapas. Aku menutup mata dengan kesadaran penuh bahwa esok mungkin membawa tantangan baru. Tidak semua luka hilang. Beberapa akan tinggal sebagai pengingat. Tapi di antara bekas itu, ada sesuatu yang tumbuh, perlahan, nyaris tak terlihat, harapan yang tidak berteriak, namun bertahan. Hidup berlanjut, dengan kesadaran baru.